Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Satibi. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi mengenai jebakan catur yang ada di pembukaan Albin Counter Gambit. Jebakan catur Albin Counter Gambit ini dikenal sangat mematikan apabila lawan sudah masuk ke dalam perangkapnya. Dan pemain putih pun akan kesulitan untuk bisa keluar dari jebakan catur tersebut. Seperti apa jebakan catur itu dan bagaimana cara hitam mengeksekusi jebakan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka silahkan sahabat tonton video ini hingga selesai. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Langkah pertama, D4. Dibalas oleh hitam D5. Selanjutnya, C4. Berikutnya, E5. Nah, langkah pion E5 ini merupakan ciri khas dari pembukaan Albin Counter Gambit. Selanjutnya, pemain putih makan pion di petak E5. Dan hitam akan membalas dengan langkah D4. Maksud langkah pion D4 ini yaitu untuk mengantisipasi langkah perkembangan perwira kuda putih ke petak C3. Sekaligus memberikan sedikit tekanan di awal permainan. Pemain putih yang merasa terganggu dengan kehadiran pion hitam di petak D4 ini akan berusaha menyingkirkannya dengan cara melangkah pion E3. Sekilas langkah pion E3 ini seperti langkah biasa saja dengan tujuan untuk menyingkirkan pion hitam di petak D4 sekaligus membuka ruang gerak untuk gajah putih di petak F1. Namun ternyata langkah pion E3 tersebut merupakan langkah blunder yang membuat pemain putih masuk ke dalam jebakan yang telah direncanakan oleh pemain hitam. Karena setelah langkah pion E3, hitam selanjutnya akan melangkahkan gajah ke petak B4, skak. Untuk mengatasi ancaman skak dari gajah ini, pemain putih tentunya akan menutupnya dengan cara gajah D2. Dan berharap hitam akan mengadu gajahnya di petak D2. Namun ternyata hitam malah memilih langkah D kali E3 dan mengorbankan gajahnya di petak B4. Apabila putih memilih menerima pengorbanan gajah di petak B4, maka pemain putih sudah masuk ke dalam skenario mematikan yang dirancang oleh hitam. Karena selanjutnya hitam akan melangkah E kali F2, skak. Apabila raja memakan pion F2, maka tentunya menteri putih akan hilang. Menteri kali D1, putih akan kehilangan menteri. Tentunya putih tidak akan melangkah raja kali F2 ya. Langkah yang masuk akal di posisi seperti ini ialah langkah raja E2. Selanjutnya hitam memakan kuda di petak G1 sekaligus promosi pion menjadi kuda skak. Apabila sahabat bertanya, kenapa harus promosi menjadi kuda? Maka jawabannya agar hitam tidak kehilangan tempo menyerang. Dan dengan adanya kuda di petak G1 yang mengancam raja putih, maka putih tidak memiliki waktu untuk menetralisir serangan. Apabila kuda di petak G1 dimakan oleh benteng kali G1, maka selanjutnya gajah G4, skak, dan selanjutnya putih akan kembali kehilangan menterinya. Kita kembalikan ke posisi di F kali G1. Oleh karena itu, putih lebih memilih raja E1. Selanjutnya, langkah hitam menteri H4, skak. Dan di sini apabila putih menutup jalur menteri dengan cara G3, maka selanjutnya menteri E4, skak, dan benteng putih di petak H1 akan hilang. Oleh karena itu, putih tidak melangkah G3. Putih lebih memilih langkah raja D2. Selanjutnya, kuda C6 mengancam gajah di petak B4. Selanjutnya, raja C3 menjaga gajah yang terancam. Selanjutnya gajah G4 mengancam menteri.
Dan selanjutnya menteri D5. Menterinya lari ke petak D5 sekaligus mencari celah untuk melancarkan serangan balik. Namun tentunya hitam tidak akan memberikan kesempatan serangan balik tersebut. Dan hitam memilih langkah benteng D8 terus melakukan ancaman kepada menteri putih. Selanjutnya menteri E4, dan di sini langkah terbaik dari hitam adalah gajah E2, mengorbankan menterinya di H4 untuk kepentingan yang lebih besar. Apabila putih memakan menteri di petak H4, menteri kali H4, maka selanjutnya benteng D3 skak. Dan selanjutnya only move raja C2. Selanjutnya kuda kali B4, kuda yang memakan gajah di petak B4 skak. Dan lagi-lagi tidak ada langkah lain selain raja C1. Dan selanjutnya benteng D1 skakmat. Jadi seperti itu jebakan catur yang ada di pembukaan Albin counter gambit. Semua ini bisa terjadi karena diawali oleh kesalahan putih yang melangkah pion E3 dan akhirnya berakhir skakmat. Oke, sampai di sini saja pembahasan jebakan catur Albin counter gambit. Apabila sahabat ada saran ide langkah terbaik lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Gens Unasumus.